Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Army Tarbel. Ini adalah episode lanjutan dari yang sebelumnya kita bahas mengenai kartu tarot ya. Masih di Tarot Rider White. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari kemarin. Terakhir itu di episode sebelumnya kita baru bahas pokok utama Mayor Arcana, kemudian Minor Arcana, dan kita baru bahas satu kartu Mayor Arcana yaitu The Fool. Nah, sekarang kita akan bahas kartu lanjutan dari The Fool tadi ya. Oke. Kartu kedua di Mayor Arcana Tarot itu adalah The Magician teman-teman ya. The Magician itu dilambangkan dengan tulisan Magician di bawahnya. Kemudian ada angka Romawi 1 di atasnya kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu detail dari animasi kartu ini. Seperti teman-teman tahu, The Magician itu kalau harfiah bahasa Indonesianya adalah pesulap ya. Jadi pesulap itu secara harfiah dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menurut orang lain atau bisa mengadakan dari sesuatu yang tidak ada ya, itu harfiahnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini di kartu The Magician ini ada orang di atas kepalanya ada lambang lambda. Lambda ini kalau di matematika itu artinya tidak terbatas. Jadi kemampuannya tidak ada batasnya, tidak bisa dihitung, artinya benar-benar di luar ekspektasi. Kemudian The Magician ini adalah satu-satunya kartu yang semua unsur tarot di sini ada teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat unsur tarot ada 4. Kalau di Minor Arcana itu ada cups atau cawan atau piala, kemudian ada pentacle ya, ada koin emas, kemudian ada sword, itu ada pedang, kemudian ada wands, ada tongkat gitu ya. Nah, The Magician ini paket komplit teman-teman. Semua unsur tarot 4-4-nya ada di sini ya. Kemudian selain tadi lambang lambda di atasnya, teman-teman lihat di pinggangnya Magician ini ada ikat pinggang yang kemudian dia saling terikat dari ekor sampai kepalanya dan itu tidak terputus. Ini sama melambangkan satu keabadian ya. Nah, kalau ada pertanyaan apa arti secara keseluruhan terhadap The Magician ini? Simple. Magician tadi adalah dia mampu merubah sesuatu yang nggak ada menjadi ada, mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, kemudian dia abadi, dia lambda kayak gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari klien kita, ada pertanyaan dari customer kita terkait soal apapun, kemudian munculnya kartu The Magician ini, dia simple, artinya semua yang dia inginkan, yang menurut orang tidak mungkin, yang menurut dia sendiri susah, itu pasti tercapai. Kenapa? Karena dia The Magician. The Magician itu bisa merubah sesuatu yang nggak ada menjadi ada, sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin, dan dia bersifatnya abadi. Bahkan semua unsur dari tarot ada di dia semua. Jadi artinya apapun yang mau dia lakukan, apapun yang mau dia perbuat, itu pasti bisa dia lakukan. Oke, itu The Magician teman-teman ya. Seperti biasa, seperti yang lampau, kalau ada pertanyaan, ada komen, teman-teman boleh di bawah aja. Nanti kita akan coba jawab, baik dijawab dengan baik komen, maupun kita akan jawab dengan video lagi. Atau nanti teman-teman tetap tungguin, tetap stay di sini, di channel ini. Kita akan praktek langsung dengan beberapa klien saya, beberapa pasien saya yang pengen ditanya, pengen diramal tarot. Saya akan upload nanti. Jadi teman-teman bisa lihat case by case. Pertanyaannya apa, kemudian kartunya apa yang keluar, teman-teman bisa cocokkan dengan video tutorial ini. Oke, begitu ya teman-teman. Ini kartu yang kedua, kartu The Magician. Kita akan lanjut ke kartu yang ketiga. Oke, kartu ketiga di tarot di Mayor Arcana itu ada The High Priestess ya. Romawinya 2, di bawahnya ada The High Priestess. Teman-teman harus ingat kembali, saya sedikit review di sebelumnya, bahwa tarot terbagi jadi 2, Mayor Arcana dan Minor Arcana. Selama dia mempunyai tulisan dan ada angka Romawi, itu disebutnya Mayor Arcana ya. Oke. Next kita bahas kartu ketiga di tarot Mayor Arcana. Di sini The High Priestess ada tulisannya, kemudian di kiri dan kanan kalau teman-teman lihat ada 2 pilar, satu pilar berwarna hitam dan satu pilar berwarna putih. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, di sini ada seorang putri ya yang sedang duduk dengan anggunnya, kemudian di bawah ada lambang bulan ya. Kalau teman-teman lihat lambang bulan ini kalau di zodiak ini melambangkan Venus ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi di sini di tangannya itu ada kitab yang tergulung ya, perkamen yang tergulung, ada tulisan Tora. Nah, Tora ini kalau kita bicara ke Yunani, kita bicara ke mitologi Yunani, Tora ini melambangkan percintaan ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan percintaan, sesuatu hal yang berhubungan dengan kelembutan kayak gitu ya. Nah, secara harfiah apa artinya? The High Priestess ini artinya seseorang yang sangat anggun ya, yang sangat mumpuni, kemudian dia selalu berada di antara dua sisi, baik sisi baik maupun sisi buruk. Jadi yang buruknya dilambangkan dengan warna hitam pilarnya,
Kemudian yang putihnya melambangkan sisi baik. Orang ini cenderung berada di tengah. Artinya dia mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kayak gitu ya. Kemudian sifat-sifat dari orang ini adalah sifat-sifatnya Venus. Ya, Venus itu wanita, udah pasti ya namanya Venus. Kemudian dia anggun, dia dewasa, dia bijaksana. Semua sifat-sifat itu ada di kartu ini. Dan satu lagi, di sini tadi ada kartu Tora. Tora ini melambangkan tadi percintaan yang sejati, percintaan yang abadi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dari customer kita, ada pertanyaan dari klien kita, kemudian keluarnya kartunya Deck Prestige. Yang harus saya sampaikan adalah bahwa orang ini, bahwa klien kita ini sudah mempunyai kekuatan, sudah bisa bijaksana, sudah bisa memilih antara baik dan buruk. Tinggal duduk diam saja, duduk manis saja, maka semua urusan yang berkaitan dengan perasaan, semua urusan yang berkaitan dengan percintaan itu akan clear dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut next ke kartu keempat. Oke, kartu keempat di Tarot Mayor Arcana ini ada The Empress, teman-teman. Ada angka 3 Romawi di atas, kemudian ada tulisan The Empress di bawah. Begitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini The Empress ini sangat simpel sekali. Ada ladang gandum di bawahnya. Kemudian di sini ada lambang hati, ya. Kemudian dia duduk di singgasana yang sangat empuk sekali. Di bagian belakangnya juga ada air terjun yang mengalir dengan lembut, gitu ya. Di mahkotanya tersusun rapih dengan sebuah tongkat emas yang dipegang, gitu ya. Nah, apa artinya? Simpel. Kalau teman-teman lihat dari kartu ini sudah jelas menandakan bahwa ini adalah seorang ratu, ya, seorang yang punya segalanya. Dari ladang gandum itu melambangkan tentang kecukupan pangan, kemudian dari air terjun itu melambangkan ketenangan, kemudian dia duduk di kursi yang empuk itu melambangkan bahwa kehidupan dia sudah sangat mapan, kehidupan dia sudah sangat sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan dari customer kita, dari klien kita, kemudian keluarnya kartu ini, dia simple, dia tidak akan pernah kekurangan terhadap pangan, dia tidak akan pernah kekurangan terhadap kebahagiaan. Semua yang dia inginkan cenderung dia tinggal duduk diam saja, semuanya bisa dia dapatkan begitu saja, kayak gitu ya. Dan yang paling pasti tadi adalah orang ini sangat tenang dalam menghadapi segala problem atau segala masalah. Oke, kalau masih kurang jelas nanti ada pertanyaan atau mau kita gali lebih detail, boleh silahkan komen aja di bawah nanti ya. Oke, di episode ini terakhir saya akan bahas satu kartu lagi. Habis ini kita akan lanjut ke episode berikutnya ya. Ini kartu terakhir yang saya akan bahas di episode ini. Ini adalah kartu kelima di Mayor Arcana, The Emperor. Oke, di bawahnya ada tulisan The Emperor, kemudian ada angka 4 Romawi di atasnya. Nah, apa arti The Emperor ini? Simple. The Emperor ini kalau teman-teman lihat tadi hampir sama dengan kartu The Empress. Ya, saya coba ambil kartu The Empress-nya tadi ya. Hampir sama dengan kartu The Empress. Hanya membedakannya hanyalah kalau The Empress ini lebih ke wanita, lebih ke ratu. Kalau The Emperor ini lebih ke laki-laki atau lebih ke raja, ya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada lambang 2. Ini ada kepala kambing jantan. Jadi kalau kita lihat itu, kalau di zodiak teman-teman mungkin tahu ya, lebih melambangkan ke Aries mungkin ya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Kemudian sama, dia memegang tongkat emas, duduk di singgasana yang juga nyaman, yang juga empuk, dan di atas kepalanya ada mahkota, kayak gitu ya. Nah, jadi artinya apa? The Emperor itu hampir sama dengan The Empress tadi. Bedanya hanya dia lebih ke laki-laki, lebih ke bijaksana, lebih ke jantan, tapi semua karakter yang tadi tenang, kemudian kebahagiaan, kecukupan, semuanya ada di sini, kayak gitu. Oke teman-teman, itu bahasan kita untuk episode kali ini ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kalau teman-teman mau atau masih ada yang butuh dipertanyakan, masih kurang jelas, boleh komen di bawah. Kita akan bahas nanti dengan video, maupun saya akan jawab di komen-komennya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan hipnotis, tarot ataupun sulap, silakan pantengin terus channel ini. Jangan kemana-mana, saya akan terus berbagi dengan teman-teman. Saya akan buka semua ilmu yang saya punya biar kita bisa membahagiakan banyak orang, gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.